Apakah bikin konten hard selling itu salah? Kalau kamu pemula langsung mentah-mentah menjawab salah gitu ya. Nggak boleh gitu ya. Kita bikin konten yang soft selling gitu ya. Tapi gini ya. Ada momen-momen atau case tertentu yang memang butuh konten hard selling gitu ya. Salah satu contohnya seperti Live Hub. Itu kalau kita lihat gitu ya, dengan konteks tadi dia mengejar tujuan objektifnya adalah sales conversion, maka hard selling dibutuhkan gitu ya. Memang gitu ya, sebelum kita ke tahap ini dengan konteks Live Hub itu perlu ada namanya awareness dulu, engagement terlebih dahulu. Nah, kalau dalam kasus Live Hub memang dia nggak pure hard selling ya. Jadi misalnya ini hard selling nih gitu ya. Oke. Bayangkan sebuah kotak gitu ya. Nah, kotak hard selling. Nah, si Live Hub itu nggak pure kayak ya Live Hub ini ya. Nggak pure hard selling ya, tapi ada bungkusnya, ada kemasannya di situ. Nah, ini ya. Seret. Nah, apa tuh kemasannya ya? Kemasannya adalah ini ya. Konteks ya. Jadi hard selling ditambah yang namanya konteks ya, itu namanya kita sebut sama dengan story selling. Nah, ini konteks atau cerita ya. Contoh misalkan gitu ya. Live Hub itu kan apa? Produknya misalkan ini ya, apa kemeja minimalis gitu ya. Kalau misalkan pure hard selling gitu ya. Ini gitu ya, terus apa bahannya bla 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 gitu ya. Wah, apa bagus ya warnanya bla bla bla. Hanya sebatas itu. Tapi kalau misalkan pakai konteks dan cerita gitu ya. Untuk kamu yang apa misalnya pekerja, apa mungkin pekerja kantoran gitu ya, kemudian perlu apa namanya meeting dengan klien, kemudian meeting dengan atasan ya, kemudian tampil percaya diri bla 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 gitu ya. Nah, nanti dikaitkan dengan hard selling ini. Jadi menemukan konteks cerita, nah ini dengan hard selling. Jadi ketika ini bergabung, maka jadilah story selling. Nah, kalau case-nya di TokTok biasanya memang kalau secara realitanya gitu ya, itu kebanyakan story selling memang perlu di boost ads ya. Jadi ada sokongan ads ya sehingga lebih maksimal. Tapi ingat ya, mungkin kamu masih berpikiran bahwa oh kalau pakai ads itu nggak jago ya, kalau pakai ads itu cupu gitu ya. Padahal gini, kalau ads itu nggak semudah itu juga gitu ya. Ada namanya ads boncos gitu. Jadi ads di sini juga nggak semudah itu, bukan juga sebuah apa ya pay to win gitu kayak auto sukses ya, nggak juga ya. Ads di sini menentukan dari targetingnya, story sellingnya ini cocok atau enggak, ya itu juga menentukan. Jadi pastikan kamu mengkombinasikan antara hard selling, kemudian juga menggunakan konteks atau cerita, digabung jadi story selling ketika objektifnya conversion atau sales seperti Live Hub.